Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 27 sampai 33. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Pertemuan menjadi sebuah momen yang penuh misteri. Marilah kita renungkan, kenapa saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan kerja yang saat ini saya temui di tempat kerja saya, hingga bisa menjalin relasi dengannya atau perjumpaan dengan rekan-rekan lain di sekolah, gereja, maupun lingkungan hidup saya yang lain. Apakah saya pernah merencanakan sejak lama tentang siapa yang akan saya kenal beserta waktu dan lokasi kejadiannya? Nampaknya tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengatur, apalagi secara pasti, seluruh pertemuan yang terjadi dalam kehidupannya. Kita pun perlu menyadari bahwa setiap pertemuan dengan orang-orang yang kita alami hingga saat ini selalu memberikan dampak, entah sedikit atau banyak, entah buruk atau baik, pada diri kita sendiri. Bahkan pertemuan yang kita anggap terlalu remeh. Pertemuan yang terjadi antara Simeon dengan Yesus pun menjadi contoh sebuah misteri momen yang mengubahkan. Pertama, perjumpaan itu terjadi bukan karena perencanaan yang disengaja oleh Simeon dan Maria serta Yusuf. Memang kedua orang tua Yesus berkewajiban untuk membawa Yesus yang sedang berumur 8 hari untuk disunat ke bait Allah. Namun tidak ada intensi khusus untuk mempertemukan Yesus dengan Simeon. Semuanya terjadi hanya karena bimbingan Roh Kudus yang mengarahkan Simeon, Maria, dan Yusuf. Kedua, perjumpaan itu telah berdampak besar bagi Simeon, yakni dia boleh merasakan penggenapan atas seluruh penantian penghiburan dan atas seluruh antusiasmenya terhadap berita yang telah dinyatakan oleh Roh Kudus mengenai hadirnya Sang Juru Selamat. Itulah mengapa Simeon memberikan puji-pujian kepada Allah sembari menyambut Yesus di bait Allah. Ketiga, perjumpaan itu juga membawa dampak pada diri Maria dan Yusuf yang digambarkan semakin terheran-heran atas afirmasi kuasa Yesus sebagai pembawa damai sejahtera dan penggenapan atas seluruh tulisan para nabi Israel. Sahabat Alkitab, firman Tuhan pada hari ini hendaknya membangkitkan kesadaran pada diri kita untuk menghargai setiap perjumpaan yang kita alami dalam sepanjang kehidupan ini. Kita mungkin tidak terlalu menganggap penting berbagai perjumpaan yang kita alami, terkhusus pada momen-momen yang sangat tidak disengaja dan terkesan remeh. Padahal, jika kita berusaha untuk memikirkan, merenungkan, dan memaknai perjumpaan itu, maka akan semakin besar peluang kita untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang dapat membantu kita untuk semakin bertumbuh. Percayalah bahwa Tuhan dapat membentuk kita melalui beragam peristiwa menarik, termasuk setiap perjumpaan dengan orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai momen yang biasa saja. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua momen perjumpaan yang boleh kami miliki sampai saat ini. Mungkin kami cenderung menganggapnya sebagai hal yang remeh, tidak bermakna, dan tidak bernilai. Tetapi firman-Mu pada hari ini telah mengajarkan kami bahwa sesungguhnya setiap perjumpaan antara kami dengan orang-orang di sekitar kami di dalam sepanjang kehidupan kami sampai detik ini sesungguhnya menjadi media pembelajaran bagi kami jika kami bersedia untuk belajar di dalam perjumpaan itu. Tolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh bersama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.